Bingung lu ya? Hah? Mau masang ini ke atas, bingung? Kan udah dikasih tahu dari minggu lalu. Sebelum lu pasang frame ya, bikin dulu kusennya. Paham nggak? Nggak tahu lagi ini pegang. Makan tahu nggak? Gajian tahu? Itu tahu lu. Mau kerja gak sih lu? Mau masang apa ini, brother? Brother, ini nih tukang saya nih. Saya suruh pasang frame ke atas nih dari minggu lalu. Kagak kelar-kelar. Padahal nih saya udah kasih tahu nih, pasang dulu kusennya. Habis itu sebelumnya tembusin dulu nih. Kalau minum ini pakai skru yang panjang ini. Gimana, brother? Ada solusinya gak? Nih, pakai Makita TD101 Impact Screwdriver, terutama untuk kebutuhan pemasangan dengan skru ukuran panjang. Emang apa lagi keunggulannya? Mesin dengan variable speed, bisa diatur kecepatan sesuai kebutuhan. Penutup karbon brush, mudah untuk melakukan pengecekan karbon brush. Wah, canggih banget. Tentu. Terus gimana cara kerjanya? Ayo kita ke workshop. Ayo, udah tinggal lu sini. Halo Sobat Jitu, selamat datang di Toolbox. Ini adalah program terkeren dari YouTube-nya Jitu Solusi. Tentu saja di sini Sobat Jitu dapat informasi terlengkap dan terpercaya mengenai berbagai produk terbaik dari Makita dan pastinya juga Jejo Tools yang disuplai oleh brand terbaik dari China. Nah, Sobat Jitu bersama saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. We make people more productive. Nah, Sobat Jitu, seperti yang sudah terlihat nih di depan kalian semuanya, ini adalah permintaan dari banyak nih sobat Jitu di rumah yang suka bertanya lagi nih di komen-komentar, apa aja sih bor-bor dari Makita? Padahal kita sudah beberapa kali menunjukkan ya. Tapi memang salah satu keunggulan produk dari Makita, orang-orang mengenalnya adalah untuk range produk dari bornya. Nah, hari ini kita akan tunjukkan lagi ya. Seperti apa? Langsung boleh dijelaskan oleh Mas Tono apa saja line up-nya? Oke, sebagian pekerjaan di berbagai bidang kebutuhan sehari-hari. Alat bor salah satu alat utama. Alat utama, ya, benar sekali. Varian yang kita bahas hari ini adalah varian untuk beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan alat khusus. Alat khusus? Ya. Yang pertama kita ada TD101. TD101? Ini mesinnya. Oke. Mesin drill impact driver dengan power dari listrik. Kemudian DDA 351 bor L atau angle drill dari Makita. Yang cordless ya? Cordless menggunakan baterai 18 volt dari lithium ion Makita. Selanjutnya untuk jenis yang sama menggunakan power dari listrik. Oke. Ya, tipenya DA3010F. Jadi ini juga bagian dari angle drill juga? Dari angle drill atau bor L. Nah, Sobat Jitu seperti yang sudah terlihat juga di depan kita bahwa ini juga kita menggunakan ya mata bor set dari Makita ya? Dari Makita nanti akan kita gunakan. Benar sekali, dan ini range-nya sangat luas ya? Ya. Dari yang 1 mili sampai ada nih 10 mili ya? 10,5 mili. Aku baru lihat nih Mas, sebentar. Ya. Mata bor sekecil ini? Iya, ada. Memang diperlukan juga ya? Kadang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dengan detail yang sangat kecil. Oke, dan Makita punya ini semuanya, range-nya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai TD101. Oke. Ya, mesin ini digunakan terutama untuk pemasangan skru yang berukuran panjang. Nanti akan kita coba. Ini panjangnya 10 cm. Jadi ini dengan 24 masih sisa 2 cm ya. Impact driver ini ketika digunakan pada saat proses memasang skru dia ada efek impact. Jadi pada saat memutar skrunya dia punya efek impact yang akan membantu ketika melakukan proses skru yang berukuran panjang. Jadi memang spesialisasinya di panjang ya? Iya, speednya seperti biasa, dia bisa kanan dan kiri. Oke. Nah kita akan coba untuk proses skru berukuran panjang. Jadi kita coba ukur dulu menggunakan produk dari Jejo, meteran. Meteran dari Jejo Tools ya? Ya, kita pastikan dulu ini ukurannya 10 cm ya. Kita langsung demokan ya, Sobat Jitu ya. Kalau ini memang kita akan membuktikan bahwa ini adalah spesialisasi untuk skru yang panjang ya? Ya. Oke, tembus ya? Tembus ya. Tembus ini ya? sisanya.
Sobat Jitu bisa melihat bahwa memang tembus. Oke. Ya. Nah, kita tunjukkan kepada Sobat Jitu bahwa memang ini tembus ya. Tembus. Untuk skru yang ukuran 10 cm, skru yang ukuran panjang. Ya. Ini kan ukurannya 2x4 ya ini ya. Ini tembus, jadi memang sudah terbukti. Selanjutnya kita ada bor L atau angle drill. Angle drill dari Makita. Ya. Ini yang cordless. Sebelumnya kita udah sempat perkenalkan. Benar sekali. Tipenya DDA 351. Oke. Nah, ini digunakan untuk kebutuhan seperti apa? Jadi bentuk L seperti ini biasa kita ada kendala ketika merakit suatu, misalkan contoh rak. Kebutuhan tersebut bisa diatasi dengan angle drill ini. Benar. Atau bor L, sehingga posisinya nanti ketika ketemu siku dia tetap bisa masuk. Saya hanya pengen tunjukin nih sekali lagi kepada Sobat Jitu bahwa angle drill yang dimaksud seperti apa sih? Misalnya di sini, misalnya Sobat Jitu bisa melihat di tempat yang sempit seperti ini dia juga masih bisa menjangkau ya. Ya. Nah, ingin tahu spesifikasi lengkapnya? Cek di video yang sebelumnya dong. Betul sekali. Selanjutnya, ini adalah versi cordless-nya. Kemudian dengan spek yang hampir sama, itu menggunakan listrik. Listrik? Ya. Sama juga, dia juga bisa masuk di sudut-sudut sempit ya? Ya. Oke. Nah, pegangan ini apakah bisa dicopot, Mas? Bisa dicopot. Jadi misalnya ini adalah mereka memang mau menggunakan hanya seperti ini. Bisa juga dicopot. Bisa dicopot. Jadi kondisinya ini menyesuaikan kebutuhan. Kadang pekerjaan tertentu untuk lebih kuat atau lebih stabil penggunaannya menggunakan handle ini. Nah, ketika kondisinya tidak mungkin menggunakan handle dan masih bisa dengan cukup kita memegang bodi dari mesin, itu juga bisa dilepaskan. Untuk pengaturan kecepatannya, nah ini ada pengaturan. Di sini ada indikator dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Jadi pengaturannya di sini nanti. Disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya Sobat Jitu nanti ya. Kemudian sama seperti biasa ada reverse switch-nya untuk membuka dan menutup. Pengeboran ke arah kanan untuk melubangi, kemudian ke kiri untuk melepaskan. Bedanya dengan yang cordless, cordless itu istilahnya keyless chuck. Jadi seperti yang sebelumnya udah dijelaskan, kita cukup memegangnya ketika memasang mata bor. Nah, untuk tipe yang listrik ini kita ada penguncinya. Nah, nanti ketika kita mau membuka, dibuka seperti ini. Sampai pin penguncinya nanti terbuka. Untuk kita nanti pasang contoh mata bornya. Masuk ke dalam, tinggal kita kunci lagi. Seperti memasang bor pada umumnya ya? Ini ada 3 lubang, lebih baik kita kencangkan ke 3 lubang tersebut, jangan hanya tertumpu pada satu titik. Jadi kita dapat tips nih hari ini Sobat Jitu. Kalau ada yang punya 3 lubang, 3-tiganya harus dikencangin ya? Lebih baik dikencangkan. Untuk Jojo ada yang mau disampaikan? Ini ada screwdriver. Screwdriver nanti biasa digunakan untuk pemasangan dengan Makita, dengan model kepala heksagonal. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk proses memasang skru. Sudah lengkap ya? Sudah. Kita membahasnya semuanya. Nah, seperti biasa, karena ini adalah cordless. Nah, artinya kita ke sebelah sini, Mas. Ini adalah cordless yang menggunakan baterai lithium ion 18 volt, Sobat Jitu. Tapi Makita juga masih punya varian yang lainnya. Ada apa aja, Mas? Ada baterai lithium 12 volt. Kemudian yang terbaru 40 volt max XGT, Extreme Generation teknologi dari Makita. Benar sekali. Nah, mungkin Sobat Jitu juga masih butuh penjelasan nih, Mas, tentang baterai lithium ion dari Makita. Dengan slogannya, baterai power to every single power product, baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang tinggi. Baterai Makita juga memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita yang memiliki spesifikasi voltase yang sama. Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system yang bisa mengoptimalkan pengisian daya dan merawat usia baterai seperti cooling fan yang memberikan sirkulasi udara dalam proses pengisian daya pada baterai dan chip internal yang akan mengoptimalkan masa pakai baterai dengan
mengontrol arus, tegangan, dan suhu secara aktif. Nah, semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari. Oke, kita sudah dapat penjelasan yang cukup lengkap ya Sobat Jitu tentang berbagai varian drill ya. Ya. Driver ya, lebih tepat ya, driver dari Makita, dan juga tadi sudah tahu teknologi baterai lithium ion dari Makita. Tentu saja, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Sobat Jitu? Cukup like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Jitu Solusi. Karena hanya di sini Sobat Jitu bisa mendapatkan informasi yang paling lengkap mengenai produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Nah, Mas, kalau Sobat Jitu juga masih penasaran nih, bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi tentang Jitu Solusi? Ada di mana? Ada di Instagramnya kita, di @jitusolusi, dan juga ada di TikTok ya kita, yaitu di @jitusolusi.com. Lalu, kalau Sobat Jitu pengen tahu nih, ada produk apa aja dari Makita, dan juga range produk yang lengkap tentang Jejo Tools yang disuplai oleh brand terbaik dari China, ada di mana, Mas? www.jitusolusi.com. Benar sekali. Oke, Sobat Jitu, itu saja perjumpaan kita. Jangan lupa bahwa kita masih banyak lagi yang akan kita bahas. Lihat, range produknya masih sangat luas. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. We make people more productive. Dadah!